Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah video pembelajaran pertama untuk mata kuliah rancangan percobaan, yaitu materi rancangan acak lengkap. Materi ini akan dibagi menjadi beberapa video, dan ini adalah video bagian pertamanya. Mari kita mulai. Pada slide yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuannya. Tiap taraf perlakuan diberikan ulangan. Yang menjadi hal penting pada rancangan acak lengkap adalah faktor selain perlakuan yang bisa mempengaruhi percobaan harus dibuat seragam. Misalnya, kita akan penelitian tentang jenis pakan terhadap pertumbuhan ikan. Maka, yang berbeda itu hanya jenis pakannya saja. Faktor selain jenis pakan harus diseragamkan. Misal, faktor yang diseragamkan itu seperti ukuran awal ikan, ukuran media pemeliharaan, dan juga lingkungan pemeliharaan. RAL biasanya digunakan pada kondisi unit percobaan yang relatif homogen dan mudah dikendalikan. Sehingga biasanya RAL digunakan untuk penelitian-penelitian skala laboratorium. Untuk memudahkan, mari kita coba melakukan simulasi. Di sini ada sebuah contoh kasus. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih sebagai antibakteri terhadap kelangsungan hidup ikan lele yang dinilai dalam satuan persen. Percobaan dilakukan dengan dosis ekstrak 0 ppm, 16 ppm, 32 ppm, 48 ppm, dan 64 ppm. Tiap dosis diberikan ulangan sebanyak 8 akuarium, yang masing-masing akuariumnya diisi oleh 5 ekor ikan. Percobaan dilakukan selama 2 hari. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya ada 5 taraf perlakuan dan juga 8 ulangan. Sehingga jumlah unit percobaannya adalah banyaknya taraf dikali banyaknya ulangan, yaitu terdapat 40 unit percobaan. Dalam hal ini, unit percobaannya adalah 1 buah akuarium. Dan masing-masing akuarium diisi oleh 5 ekor ikan. Dalam memberikan perlakuan, harus disesuaikan dengan prinsip dasar percobaan pada materi sebelumnya, yaitu harus dilakukan pengacakan. Jadi, tidak boleh berurutan. Ya, misalnya pada taraf perlakuan 0 kita letakkan di akuarium 1 sampai akuarium 10. Itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, tapi harus diacak. Nah, apabila telah selesai melakukan percobaan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya pada perlakuan 0 ppm ulangan 1 itu kelangsungan hidupnya adalah 100%. Perlakuan 0 ulangan 2 100% sampai dengan perlakuan 64 ulangan 8 76%. Nah, ada beberapa simbol yang harus dipahami berdasarkan tabel-tabel yang disajikan. Yang pertama, ada perlakuan. Di sini ditampilkan dengan huruf A, B, C, D, E. Kemudian ada ulangan. Ulangan ditunjukkan dengan angka 1 sampai dengan 8.
Nah, selanjutnya yang harus dipahami adalah ada yang disebut dengan lambang YIJ. YIJ ini menunjukkan hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan dan juga ulangan. Misalnya, YIJ-nya adalah Y11. Maka, di sini bisa ditunjukkan bahwa Y11 sama dengan 100. Artinya, hasil pengamatan didapatkan pada taraf perlakuan 0 ppm dan ulangan 1 itu bernilai 100. 100% dalam hal ini. Kemudian, misalnya ada Y58. Artinya adalah ini merupakan hasil dari taraf perlakuan 64 ppm dan ulangan ke-8. Jadi, Y58 dalam hal ini nilainya adalah 76. Selanjutnya yang harus dipahami adalah YI titik. Ya, dalam hal ini dijelaskan YI titik adalah jumlah dari tiap perlakuan. Jadi misalnya ada Y1 titik. Artinya Y1 titik adalah jumlah dari seluruh perlakuan yang pertama, yaitu adalah perlakuan 0 ppm. Jadi jumlahnya nih kalau dijumlah ya dari 0 sampai dengan dari 100 sampai dengan 100 lagi nih ya, dari perlakuan 1 sampai perlakuan 8 tuh jumlahnya adalah 800. Tuh, begitu juga untuk taraf perlakuan yang lain. Nah, yang harus dipahami selanjutnya itu adalah Y titik-titik. Y titik-titik adalah jumlah dari keseluruhan data. Jadi mulai dari nilai 100 sampai dengan 76 dijumlah semua. Nah, ini nilainya adalah 3642. Ini disebut dengan Y titik-titik. Sebelum kita mulai perhitungan, harus difahami bahwa data hasil penelitian ini bisa digambarkan oleh rumus regresi linier seperti pada rumus berikut. Ya, di sini ada YIJ sama dengan mu I ditambah galat IJ. Artinya, nilai YIJ itu sama dengan rata-rata hasil pengamatan pada perlakuan ke I ditambah galat atau pengaruh acak perlakuan ke I dan ulangan ke J. Selain itu, untuk mengambil keputusan dari hasil penelitian ini harus dilakukan uji hipotesis. Ya, di sini seperti yang sudah pernah dipelajari pada saat statistika dasar, ada yang disebut dengan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Ya, hipotesis 0 di sini menunjukkan bahwa semua perlakuan memberikan respon yang sama. Sedangkan hipotesis 1 menunjukkan minimal ada satu perlakuan yang berbeda nyata. Dalam hal ini, hipotesis 0 adalah hipotesis yang ingin ditolak. Ya, sedangkan hipotesis 1 merupakan lawan dari hipotesis 0. Nah, setelah kita menyusun hipotesis, maka selanjutnya adalah kita melakukan yang disebut dengan analisis ragam. Analisis ini dilakukan dengan cara kita membuat tabel sidik ragam. Nah, tabel sidik ragamnya yang ini. Ya. Nah, berarti kita mengisi tabel-tabel di sini. Ini yang berwarna kuning, kotak berwarna kuning adalah kotak yang harus kita isi. Ya. Nah, ada beberapa keterangan di sini ya. Nah, di sini kotak yang ini namanya adalah DBP, derajat bebas perlakuan. Rumusnya apa? DBP adalah T-1. Kemudian ada lagi DBS, derajat bebas galat atau derajat bebas sisa. Rumusnya adalah T dikali R-1. Ya. Jadi R dikurangi 1 dulu baru dikali T. Terus ada lagi DBT, derajat bebas total. Di sini adalah T dikali R min 1. T sama R ini apa? Ya, T ini adalah jumlah taraf perlakuan, sedangkan R adalah jumlah ulangan.
Nah, kemudian kita akan menghitung JKP, JKS, dan juga JKT. Nah, apa itu JKP, apa itu JKS, apa itu JKT? Nah, untuk mendapatkan JKP, JKS, dan JKT, kita butuh mengetahui yang disebut dengan faktor koreksi. Nah, di sini faktor koreksi. Rumusnya adalah Y titik-titik pangkat 2. Ada yang masih ingat tadi Y titik-titik itu apa? Y titik-titik itu adalah jumlah dari seluruh data yang dikuadratkan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui FK, maka kita baru bisa menghitung JKP. Nah, JKP di sini rumusnya adalah sigma dari YI titik dikuadratkan, ya, YI titik kuadrat dijumlah semuanya dibagi R dikurangi FK. Nah, setelah kita mendapatkan JKP, kita akan menghitung JKT. Ya. JKT rumusnya adalah jumlah dari YIJ kuadrat, jadi masing-masing data dikuadratkan kemudian dijumlah dikurangi FK. Nah, setelah kita mendapatkan JKT, kita lanjut lagi menghitung JKS. Nah, rumusnya gampang nih kalau JKS, yaitu hanya tinggal mengurangkan antara nilai JKT dan juga JKP. Setelah mendapatkan JKP, JKS, dan JKT, maka selanjutnya kita menghitung KTP dan juga KTS. KTP rumusnya adalah JKP dibagi DBP. Sedangkan KTS rumusnya adalah JKS dibagi DBS. Setelah mendapatkan KTP dan KTS, ini digunakan untuk menghitung atau mendapatkan nilai F hitung. Nah, karena rumusnya F hitung di sini adalah KTP dibagi KTS. Nah, kita sudah nih sampai mendapatkan F hitung. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari F tabel. Untuk mendapatkan nilai ini, kita butuh tabel F. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ditunjukkan apa itu tabel F. Ya, nah setelah nanti kita mendapatkan nilai dari tabel F, kita akan membandingkan antara F hitung dan juga F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita akan menolak H0. Apabila F hitung kurang dari F tabel, maka kita akan gagal menolak H0. Oke, ini adalah materi yang pertama. Kita lanjutkan. Oke, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Di sini ada quotes-nya. Jika tidak sanggup menahan perihnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya